Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ilham Nyasin, YouTuber paling nganu. Langsung saja teman-teman, bahan-bahannya dan alat-alatnya. Pompa teman-teman ya. Kita lepas pompa tanaman hias. Ini juga kita lepas. Ini nggak kepake. Kita pakai dop ukuran 3/4 ini teman-teman ya, yang sudah dilubangi dengan lubang diameter 5,5 mili ya. Kalau kita pakai lubang 5 mili dia nggak akan muat teman-teman, diameter besinya ini. Kita masukkan kemari. Bahan berikutnya pipa aluminium dengan diameter 8 mili, UD-nya 8 mili teman-teman ya. Panjangnya suka-suka teman-teman, nanti tergantung mau panjang atau pendek, silahkan diatur sendiri ya teman-teman. Dan bahan berikutnya pipa paralon ukuran setengah in ya, dan ini pasangannya pipa paralon yang telah kita lembarkan. Ini saya menggunakan diameter 2,5 in, saya lembarkan. Nanti kita buat bulatan yang pas ini teman-teman, buat bulatan ya yang pas, lalu dilem, kemudian tengahnya dilubangi. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini yang saya maksud, tengahnya dilubangi dengan diameter 8 mili. Tujuannya nanti untuk rumah ventil otomatis bantu plus ini ya, untuk ini. Oke, jelas. Berikutnya selang ukuran 5/16 merek bebas ya teman-teman. Ini untuk menghubungkan antara pencetan ini ke bagian pipa aluminium tadi. Bahan selanjutnya ini selang ukuran di atasnya 5/16. Kurang tahu persisnya ya, soalnya kemarin saya dapat di toko bangunan itu sudah nggak ada ukurannya. Jadi nanti ini masuk kemari teman-teman. 5/16 itu masuk ke ukuran selang yang ini ya. Teman-teman bisa cari. Dan berikutnya ini bagian semprotan tanaman hias ini teman-teman, kita lepas ya. Nanti untuk memasukkan lem ke dalam paralon ini. Lalu lem ini teman-teman, penting juga ini ya, urgen. Kemudian pencetan ini kita menggunakan seperti biasa ini, kembali ke keran dispenser ya. Kalau untuk unit Deso sendiri kita sudah tidak pakai keran dispenser, kita sudah memakai valve ya. Nah, ini dia unit Deso, kita sudah tidak memakai keran dispenser dalamannya, tetapi memakai valve, jadi ketahanan anginnya lebih awet tentunya. Bahan selanjutnya ini letter L tetapi sudutnya 45 derajat teman-teman ya. Merek lagi bebas, ukuran 3/4 ini ya. Mereknya bebas, kita potong bagian sini. Jadinya nanti seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Ya, seperti ini ya setelah dipotong. Potong ya. Oh ya, ini perlu saya jelaskan lagi. Sudah ada di video saya sebelumnya, silahkan dibuka-buka lagi. Untuk lebih jelasnya, ini yang jelas pakai dop ukuran 3/4 dan tanpa seal, tanpa drat dalam ya teman-teman. Tanpa drat ini, kita nggak pakai drat ini lagi, nggak pakai seal ini lagi ya teman-teman ya. Tapi jaminan rapat ini, silahkan dibuka lagi tutorial pembuatannya ini. Dan bahan yang tidak kalah pentingnya adalah pipa ukuran 3/4 in, panjangnya 35 cm ini teman-teman ya. 35 cm. Dan ini bahan yang akan kita jelaskan secara terperinci nih teman-teman. Ventil otomatis bantu plus ya. Kita potong bagian ujungnya sekiranya 1 cm. Ini sudah saya potong. Nanti kalau tutorialnya saya jelaskan cara pemotongannya lebih lama lagi teman-teman, memakan durasi yang cukup lama. Saya potong segini ya. Kemudian ini tutupnya ini kadang kita temukan yang bahan plastik, ada juga yang bahan besi. Nah, beruntungnya kalau kita temukan bahan plastik teman-teman, ada yang plastik, ada yang besi ya. Akan kita potong ini pendek, kemudian sudut bagian sini kita gergaji teman-teman, bagian sini nih, untuk lubang keluaran angin. Bagian sini kecil itu kita gergaji tipis saja ya. Hasilnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Jelasannya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, ini bekas gergajinya itu. Tujuannya agar angin bisa keluar masuk lewat bekas gergaji ini ya. Ini kita potong, ini bahan plastik teman-teman. Jadi ini tujuannya nanti untuk menutup per ya. Per apa sih mas? Ya, per yang kita dapatkan dari ini teman-teman nih. Korek bensol ya. Kita lepas. Bagian ininya kita lepas. Ceprot begitu. Nanti ada pernya di dalam. Kita temukan seperti ini pernya teman-teman. Kecil seperti ini ya. Nah, ini dia.
Kita potong bagiannya ujung ini kecil saja, tujuannya agar bisa masuk ke dalam valve otomatis pentil bantu plus ini. Kita buka ini. Nah, ini tujuannya biar masuk kemari teman-teman. Terlebih dahulu kita lepas dulu ya per yang ada di dalam sini. Tutorial melepasnya sudah ada di video saya sebelumnya. Bisa teman-teman simak lagi, opok-opok lagi videonya ya. Ini sudah kita lepas. Jadi sudah nggak ada per dalamnya, yang bagian sini teman-teman sudah nggak ada ya. Nah, ini sudah tanpa per, dalamannya sudah tanpa per. Jadi bisa leluasa bergerak keluar masuk begitu. Pernya kita pindahkan ke sini teman-teman, tetapi pakai per tadi korek bensol itu ya. Kita pindahkan kemari teman-teman. Nah, tujuannya seperti ini. Nah, masuk seperti itu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Jadi nanti valve-nya itu ditekan oleh per, sehingga angin nggak cepat-cepat keluar, dengan harapan pompa tidak membal ya teman-teman. Karena kita akan pakai tabung yang kecil sekali ya. Jadi harapannya dengan per ini tidak membal ya teman-teman. Bagaimana cara pemasangannya? Berikut cara pemasangannya teman-teman. Kita pasang kemari. Lalu kita teteskan minyak sayur. Ini minyak sayur ya teman-teman ya. Kan sudah agak habis ini sepertinya. Ini minyak sayur. Secukupnya saja. Teteskan kemari. Nah, kemudian pernya ini kita masukkan kemari teman-teman. Sip. Nah, seperti itu nanti ya susunannya. Dan ini kemari nutup. Jangan terlalu kencang nanti. Asal kalau digoyang-goyang nggak bunyi icik-icik begitu, berarti dia sudah tenang begitu. Pernya sudah tenang, sudah ada di tempatnya. Jangan terlalu kencang, nanti kita mumpanya malah terlalu berat ya kalau pernya terlalu kencang, terlalu dalam begitu mutarnya. Jadi ini cukup sedikit saja, asal nggak goyang. Itu sudah nggak goyang ya teman-teman. Kering ini tenggorokan lumayan ini teman-teman ya. Oke, kita akan masukkan ke tadi potongan pipa setengah in berikut. Pipa lembaran 3 mili ya. Ini contoh yang kurang baik nih teman-teman, nggak di tengahnya ya lubangnya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena nanti akan kita tanam ke dalam tabung 3/4. Penting nih teman-teman, seal yang di sini kita dapatkan dari potongan seal yang lebar ini, kita potong ya tipis, kemudian kita tempelkan kemari. Kita masukkan teman-teman. Oke ya, jelas ya. Oh, ini tanpa seal ini sudah cukup, nanti ini nggak muat. Sudah ada hasilnya, yang penting di dalam. Nah, ini sudah kencang ya. Kemudian kita masukkan pernya. Lepaskan bagian tengah teman-teman. Lalu penutupnya ya. Nah, sudah sedikit saja ini. Yang penting tidak goyang, tidak bunyi cik-cik begitu ya. Kita lem teman-teman. Kita lem bagian sininya. Diamkan mengering dahulu ya teman-teman, sambil kita kerjakan yang lain. Kita lakukan pengeleman. Luruskan ini teman-teman, antara ini dengan ini lurus ya. Nah, sudah lurus begitu, kita tandai bagian bawahnya untuk kita lakukan pengeleman begitu ya. Kita lem pakai ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita lakukan pengeleman bagian ini ya. Kita masukkan ke sana. Kita bantu masukkan pakai tangkai pompanya nih ya teman-teman. Dalam ya, lumayan berat ini. Sisakan segini teman-teman ya, jangan dipentokin tapi sisakan segini. Nah, kita akan lem bagian dalamnya teman-teman menggunakan lem ini dengan bantuan selang kecil yang tadi saya jelaskan dari semprotan tanaman hias. Kita masukkan kemari teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan ke sana lemnya ya. Kita putar-putar ya, masukkan ke sana. Kita putar-putar.
Sudah, jangan terlalu banyak, baru kita dorong ya teman-teman. Nah ini dorong, nah itu sudah nempel lemnya teman-teman. Kita diamkan dahulu, menunggu keras ya. Kita lepas lagi nih teman-teman. Kalau sudah masuk ya bagian valve-nya, kita oleskan menggunakan grease seperlunya saja, jangan banyak-banyak. Nah seperti ini. Jadi ini tabung dengan pompa nyatu ya teman-teman, tanpa sambungan. 17 cm dari sini panjangnya valve. Jadi tersisa tabungnya hanya sekitar 18 cm ya teman-teman, karena panjang keseluruhan adalah 35 cm. Jadi sini kemari tabungnya 18 cm, sangat kecil ya teman-teman, kalau boleh dibilang begitu. Kemudian akan kita masukkan potongan letter L 3/4 yang 45 derajat tadi kemari teman-teman. Oke, kemari. Nanti kita lem setelah kita pasang pencetannya ya. Nah ini kita lem kedua bagian, kita lem ya, dan ini juga kita lem. Lalu kita masukkan. Tahap berikutnya teman-teman, kita siapkan pengunci aluminium ini ya teman-teman, menggunakan selang ukuran yang lebih besar dari 5/16, kurang tahu ukurannya berapa ya. Kita potong sekitar 2 cm dengan 3 cm ya teman-teman. Untuk 3 cm kita gunakan di bagian pengisiannya, dan yang 2 cm di bagian ujungnya. Lalu kita masukkan kemari. Ini presisi sekali ya teman-teman, sesak begitu ya. Seperti ini ya teman-teman. Kita akan lem menggunakan lem seperti biasa teman-teman ya. Ini rekat sekali ya teman-teman, antara selang dengan PVC ini. Top rekatnya sudah terbukti, bisa teman-teman lihat, yang sudah saya ujikan kemarin menggunakan selang dan PVC. Ini eksperimennya ya teman-teman, ini rekat sekali, sangat rekat ya. Ini di sobek-sobek juga nggak bakalan kuat kalau tangan kita ya, tapi kalau menggunakan tang baru bisa ini teman-teman. Itu pun nanti bagian PVC nya mengelupas. Ini sudah terbukti ya, tinggal kita kareti antara sisi ini dengan sisi ini, kita kareti ya, kemudian kita tetesi lem. Kita gunakan karet gelang semacam ini teman-teman. Ini hanya untuk menempatkan agar lurus saja teman-teman. Nanti kalau sudah rekat kita lepas karetnya, jadi habis manis sepah dibuang begitu. Oke, luruskan ya ke tengah ya. Kita tetes menggunakan lem tentunya. Sedikit saja nih teman-teman, jangan sampai ke bawah-bawah ya. Cukup sedikit saja, dia sudah rekat sekali. Sementara kita diamkan dulu sampai kering. Dan ini sekarang sudah kering ya teman-teman, bisa kita putus karetnya. Dilihat, kuat ya. Akan kita buat lubang di sini teman-teman. Lalu kita masuki aluminium kecil ya untuk tempat selang. Kita gunakan bor.
Jadinya seperti ini ya teman-teman, sudah berlubang, pakai diameter mata bornya 8 mili juga ya teman-teman, sesuai dengan ukuran aluminium ini, dan akan kita masukkan nanti berupa runcingan semacam ini kemari teman-teman. Posisinya seperti ini ya, jadi nanti angin leluasa masuk kemari sehingga ini bisa menutupi bagian atas ini ya teman-teman ya. Nanti kita potong, lantas kita masukkan seperti ini yang saya maksudkan teman-teman. Jadi masuk ke sana ya, kemudian kita akan rekatkan ini menggunakan selang. Kita potong terlebih dahulu selangnya ini teman-teman. Sedikit saja ya, hanya sekedar merekatkan. Kita masukkan kemari. Lalu akan kita teteskan lem kemari teman-teman, agar rekat ya, sedikit saja. Ini juga kita teteskan lem bagian sini untuk kerapatan anginnya. Sebetulnya ini sudah cukup rapat teman-teman, kan sudah presisi ya antara lubang dengan aluminiumnya. Akan lebih rapat lagi kita tesin lem sedikit saja ya. Bagian sini juga kita akan tutup pakai resin dapur lagi ya teman-teman. Lagi-lagi resin dapur, lagi-lagi resin dapur. Seperti ini. Setelah mengering kita akan lem dari bagian dalamnya teman-teman, kita buka ini. Nah, bagian itu kita lem ya, agar semakin rapat. Kita potong selangnya, kita masukkan. Akan kita masukkan ke dalamnya menggunakan per dari semprotan tanaman hias ya teman-teman. Kita akan ambil semprotan tanaman hias. Ini dia, kita akan buka, ambil pernya, per yang di dalam, untuk meminimalisir lekukan. Jadinya nanti semacam ini teman-teman. Nah, ini kita akan pasang ke dalam selang ya. Oke, sip. Lancar jaya udaranya teman-teman. Kita coba ya. Tuh, dia nggak membal teman-teman, karena ada per penekan yang pakai korek itu ya, korek bensol, per penekan valve otomatis dari bantu gas, jadi dia nggak membal. Mantap teman-teman. Oke, demikian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, subscribe, serta komennya di channel Ilham Nasikin, YouTuber paling nganu.